Selamat siang, Mbak Dila. Selamat siang, Mbak. Mbak Dila, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak Dila sudah makan siang? Udah, Mbak, tadi udah makan siang. Oke, kita mulai sesi konseling hari ini ya, Mbak Dila. Bagaimana perasaan Mbak Dila akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya baik sih, tapi agak sedikit cemas, Mbak. Oh, agak sedikit cemas ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengulas kembali cerita Mbak Dila di sesi konseling sebelumnya ya. Dari cerita Mbak Dila kemarin, kecemasan Mbak Dila itu muncul karena pengalaman gagal di masa lalu, lingkungan kerja yang tidak sehat, dan perbandingan diri dengan teman-teman, sehingga Mbak Dila cenderung menghindari dari peluang kerja. Apakah benar begitu? Iya, betul, Mbak, begitu. Iya, saya melihat bahwa ketakutan Badila saat ini bukan semata-mata karena lowongan kerja, tetapi lebih pada rasa takut mengulang luka lama, baik penolakan maupun pengalaman kerja yang menyakitkan. Seolah-olah setiap lowongan menjadi pengingat bahwa hal buruk ini bisa terulang. Bagaimana menurut Badila? Iya, Mbak, begitu. Jadi, itu yang saya rasakan saat ini. Ditambah lagi sekarang ada loker magang di pemerintahan. Jadi rasanya bikin tambah cemas dan tambah menghindar. Dan padahal sebenarnya aku tuh pengen siap menghadapi dunia kerja agar tidak tertinggal sama teman-teman. Oke, eh, di satu sisi, Mbak Dila mengatakan ingin siap menghadapi dunia kerja dan tidak tertinggal. Tetapi di sisi lain, Mbak Dila justru menghindari akan lowongan pekerjaan. Menurut Mbak Dila, apa yang membuat keinginan dan tindakan Mbak Dila saat ini bertolak belakang? Mungkin karena saya ingin aman, menghindar rasanya lebih nyaman daripada menghadapi kemungkinan yang akan kegagalan. Begitu, Mbak. Jadi, menghindar memang memberi rasa aman, tapi itu sementara dan justru menjauhkan Mbak Dila dari tujuan jangka panjang. Iya, Mbak, itu benar. Ya, saya ingin berbagi sedikit. Saya juga pernah mengalami penolakan saat melamar pekerjaan, bahkan pernah bekerja di lingkungan yang tidak sehat. Saat itu saya juga menghindar cukup lama, tapi saya menyadari yang saya hindari sebenarnya bukan pekerjaannya, melainkan rasa takut akan terluka kembali. Setelah menyadari itu, saya mulai mengambil langkah kecil. Mendengar cerita Mbak Dila, saya melihat pola yang mirip. Oh, jadi ternyata saya tidak sendirian ya, Mbak. Ya, saya melihat Mbak Dila sekarang lebih tenang ya daripada di sesi awal sebelumnya, dan Mbak Dila lebih terbuka. Saya merasa kita sedang berada di momen yang penting, di mana Mbak Dila mulai memahami apa yang sebenarnya yang terjadi pada diri Mbak Dila. Apa yang Mbak Dila rasakan sekarang? Saat ini saya merasa lebih lega dan lebih paham kenapa saya selama ini menghindar. Oke, jika Mbak Dila menyimpulkan sendiri, menurut Mbak Dila, apa inti permasalahan yang sedang Mbak Dila hadapi? Saya menyadari, Mbak, bahwa saya belum berdamai dengan kegagalan yang saya alami di pengalaman kerja saya sebelumnya. Ketakutan itu yang membuat saya ternyata berhenti untuk mencoba. Ya, kesadaran ini bisa menjadi titik awal dari perubahan Mbak Dila.
Oke, hari ini Mbak Dila sudah sampai pada pemahaman bahwa kecemasan Mbak Dila sendiri berasal dari pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan, bukan karena Mbak Dila tidak mampu begitu. Untuk sesi konseling berikutnya, Mbak Dila mau di hari apa? Hari Sabtu boleh, Mbak? Oke, baik. Kita bertemu kembali di hari Sabtu ya, Mbak Dila. Oke, Mbak, baik. Terima kasih Mbak Dila atas waktunya. Terima kasih, Mbak.